wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, perkenalkan saya Malika Sinta Maulana. Saat ini saya sedang berkuliah di Universitas Jember, tepatnya program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam bidang pendidikan, proses pembelajaran menjadi pilar utama. Sebab tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan nasional sangat ditentukan dari proses pembelajaran, seperti pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Pasti kalian bertanya, untuk apa mengambil program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Padahal bahasa Indonesia sudah marak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Begini sobat, bahasa Indonesia merupakan salah satu identitas bangsa Indonesia. Karena itu, mata kuliah Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki posisi penting dalam perkuliahan. Selain itu, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia juga memiliki banyak keunggulan dan prospek kerja yang luas. Mengapa demikian? Mari simak pembahasan selanjutnya. Sobat Literasi, sebelum membahas mengenai keunggulan, kita juga harus mengetahui terlebih dahulu apa saja mata kuliah yang ada di program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pertama, bidang kebahasaan. Dalam bidang kebahasaan terdapat mata kuliah fonologi, linguistik umum, morfologi, sintaksis, semantik, sosiolinguistik, dan sebagainya. Kedua, keterampilan berbahasa. Dalam keterampilan berbahasa terdapat mata kuliah menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Ketiga, sastra. Dalam sastra terdapat mata kuliah teori sastra, sejarah sastra, kritik sastra, dan lainnya. Keempat, bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan terdapat mata kuliah perkembangan peserta didik, pengantar ilmu pendidikan, belajar dan pembelajaran, dan sebagainya. Belajar berbagai skill kebahasaan. Berbagai skill kebahasaan yang kita peroleh dari program studi ini, mulai dari menyimak, membaca, berbicara, hingga menulis. Tidak hanya sebatas SPOK. Program studi ini tidak hanya sebatas belajar subjek, predikat, objek, dan keterangan, atau biasa saya sebut SPOK. Tetapi kita juga dapat belajar menganalisis suatu karya sastra dan istilah sastra serta kajian bahasa yang belum kita ketahui, seperti linguistik, fonologi, morfologi, sintaksis, dan sebagainya. Prospek kerja yang luas. Lulusan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia memiliki prospek kerja yang luas, khususnya di bidang kepenulisan. Kita juga mempunyai peluang kerja menjadi tenaga pendidik, baik guru ataupun dosen, menjadi penulis, sastrawan, wartawan, penyunting buku, sutradara, artis, dan sebagainya. Seni sastra dan seni pertunjukan. Tentu kita tahu bahwa program studi ini juga akan mempelajari dan meningkatkan kemampuan sastranya seperti puisi, naskah drama, novel, pantun, prosa, dan roman. Selain sastra, kita juga diajarkan mengenai seni pertunjukan seperti teater atau drama. Hal ini dibutuhkan oleh tubuh, suara, dan rasa atau penghayatan yang lebih mendalam, berpikir kritis, dan berpengetahuan luas. Keunggulan program studi ini yaitu terbiasa dalam berpikir kritis terhadap sesuatu. Misalnya, dalam menganalisis suatu karya sastra yang kemudian diinterpretasikan dan ditelaah dengan baik pada karya tersebut. Selain itu, program studi ini juga bisa membuat kita memiliki pengetahuan yang luas, baik dari segi berbicara, menulis, maupun lainnya. Peluang go internasional. Kalau kalian pernah menonton salah satu videonya Jerome Pauline, dia pernah berkolaborasi dengan dosen orang Indonesia yang diminta untuk mengajar bahasa Indonesia di Jepang. Hal ini bisa diartikan bahwa
Program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia juga memiliki peluang tinggi untuk go internasional. Namun syaratnya harus mahir dalam berbahasa asing, seperti bahasa Inggris. Jadi bagaimana Sobat Literasi? Apakah kalian sudah tertarik untuk masuk di program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia? Akan banyak ilmu dan wawasan yang kalian dapatkan. Semangat Sobat Literasi, salam sastra dan salam budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.